Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Mertua yang Tak Bersyukur. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat perlakuan tak menyenangkan dari mertua dan iparnya. Bahkan ketika sudah dibantu, keduanya tak tahu berterima kasih, malah berniat meminta lebih. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru langsung saja ya kita ke ceritanya. Aku minta maaf Naura, aku sudah terlalu sibuk dengan keluargaku dan lupa bahwa kita juga punya kehidupan kita sendiri. Aku akan berusaha lebih baik. Naura mengangguk merasa sedikit lega meskipun ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai dalam satu percakapan. Tapi setidaknya ada harapan bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Kita akan mencari jalan keluar, Mas, kata Naura dengan suara lembut. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri dari semua ini. Mas Alvin mengangguk dengan penuh penyesalan. Aku akan menunggu Naura. Aku akan berusaha lebih baik untuk kita berdua. Beberapa minggu berlalu dan meskipun ketegangan di rumah sedikit mereda, Naura merasa masih ada banyak hal yang belum bisa diselesaikan. Mas Alvin mulai menunjukkan usaha untuk memperbaiki sikapnya. Meskipun kadang-kadang ia masih terjebak antara keluarga dan Naura. Tiap kali mereka berbicara, Naura selalu berusaha untuk menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi penghalang bagi hubungan Mas Alvin dengan keluarganya. Tetapi juga tidak bisa membiarkan dirinya terus-menerus merasa terabaikan. Suatu hari Naura mendapat pesan lagi dari Mbak Widi yang membuat hatinya kembali gundah. Naura, aku dengar kamu masih berusaha menghalangi Alvin untuk membantu keluarganya. Kamu harus tahu, keluarga itu adalah prioritas pertama. Naura merasa panas di dada. Setiap kali mendengar kata-kata Mbak Widi, seakan segala kebijaksanaan dan kesabarannya hilang begitu saja. Jika Mas Alvin ingin membantu keluarganya, itu urusannya Mbak. Tapi jangan paksa aku untuk ikut campur. Aku juga punya hak atas hidupku sendiri. Dan aku tidak akan diam jika mereka terus merusak semuanya. Mbak Widi langsung membalas dengan nada yang lebih tajam. Kamu pikir kamu bisa menahan Alvin? Dia anak laki-laki Naura. Harusnya kamu tahu tempat. Kalau kamu tidak bisa menghargai keluarganya, lebih baik kamu yang pergi. Naura memejamkan mata mencoba menahan emosinya. Dia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Mbak Widi dan keluarganya akan semakin membuatnya merasa terpojok. Tapi Naura tahu ia tak bisa mundur begitu saja. Ia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Beberapa hari setelah itu, Naura memutuskan untuk mengajak Mas Alvin bicara. Mereka duduk di ruang tamu, kali ini tanpa gangguan dari siapapun. Naura memulai percakapan dengan nada yang lebih tenang, berharap bisa mencapai titik terang. Mas, aku ingin kita bicara lagi tentang keluargamu dan apa yang kita hadapi sekarang, kata Naura dengan suara lembut. Mas Alvin mengangguk tampak lelah. Aku tahu aku harus lebih adil, Naura. Aku merasa terjepit di antara kalian berdua. Naura menatap suaminya dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Mas, tapi aku juga butuh perhatianmu. Aku butuh merasa dihargai. Bukan hanya keluargamu yang penting, tapi kita juga punya kehidupan bersama yang harus kita jaga. Mas Alvin terdiam sejenak memikirkan kata-kata Naura. Aku tahu, Naura. Aku minta maaf. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Tapi keluargaku, mereka sudah menjadi bagian dari hidupku sejak lama. Aku merasa aku harus bertanggung jawab. Naura mengangguk perlahan. Aku mengerti itu, Mas. Tapi ada saatnya kita harus memilih. Kamu harus tahu kapan kamu memberi mereka ruang dan kapan kamu harus memberi ruang untuk kita berdua. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, terpecah antara mereka dan kita. Mas Alvin menghela napas panjang. Aku akan coba, Naura. Aku akan berusaha menyeimbangkan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Naura merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Meski begitu, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus mereka atasi. Dan Naura harus terus berjuang untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk hubungan mereka. Hari-hari berikutnya Mas Alvin mulai menunjukkan perubahan. Dia tidak lagi mengabaikan Naura dan mencoba untuk lebih mendengarkan perasaannya. Namun di balik itu semua, Naura masih merasa ada bayang-bayang ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa masalah yang lebih besar mungkin akan muncul lagi nanti. Tetapi untuk sekarang, ia akan berusaha menikmati setiap momen yang ada. Sementara itu Mbak Widi dan keluarga Mas Alvin terus menekan, berusaha untuk memperburuk hubungan mereka. Naura semakin sadar bahwa ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Ia tidak akan membiarkan siapapun, terutama keluarganya, merusak kebahagiaan yang sudah susah payah ia bangun bersama Mas Alvin. Naura menghembuskan napas panjang. Aku akan terus berjuang. Meskipun aku tahu jalan kita tidak mudah, gumamnya dalam hati sebelum ia kembali menatap Mas Alvin dengan penuh harapan.
Meskipun Mas Alvin berjanji untuk berbicara dengan keluarganya, keesokan harinya suasana kembali tegang. Masih ada kegelisahan yang menggantung di udara antara mereka. Naura merasa cemas melihat perubahan Mas Alvin yang tampaknya masih terombang-ambing oleh tuntutan keluarganya. Pagi itu, Naura sedang duduk di meja makan, memeriksa beberapa dokumen toko ketika Mas Alvin datang dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. Tanpa sepatah kata, Mas Alvin duduk di kursi, menatap ke arah jendela. Naura menatapnya, mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang ia pikirkan. Mas Alvin menghela napas, menatapnya dengan mata yang tampak lelah. Naura, aku tahu kamu merasa tertekan dan aku juga merasa seperti itu. Tapi aku harus membantu keluargaku. Naura menundukkan kepala, menahan perasaan yang mulai memuncak. Mas, aku tahu mereka keluargamu dan aku tidak pernah menghalangi kamu untuk membantu mereka. Tapi kamu tidak bisa terus-menerus mengabaikan aku dan perasaan kita. Apa kita hanya akan hidup seperti ini? Terjebak dalam kebingungan karena keluarga Mas Alvin. Mas Alvin mengangkat bahu. Aku tidak bisa membiarkan mereka kesulitan, Naura. Ibu, Mbak Widi, mereka semua bergantung padaku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Ini tanggung jawabku sebagai anak. Naura menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tanggung jawabmu sebagai suami juga penting, Mas. Aku tahu kamu ingin membantu. Tapi kita juga punya hidup sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus hidup untuk orang lain. Kita harus punya ruang untuk kita berdua. Mas Alvin menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Jadi kamu ingin aku berhenti membantu keluargaku? Naura terdiam sejenak, merasakan betapa beratnya kata-kata yang hendak keluar. Aku tidak ingin kamu berhenti membantu mereka, Mas. Tapi kamu juga harus ingat, aku di sini. Aku ada di sampingmu, bukan hanya sebagai istri yang selalu mengalah. Mas Alvin terlihat kebingungan seolah terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Naura. Aku merasa seakan-akan aku harus membahagiakan keduanya, keluargaku dan kamu. Naura menghela napas panjang mencoba menenangkan dirinya. Mas, kamu tidak harus memilih antara kami. Tapi kamu juga tidak bisa terus-menerus menuruti setiap keinginan keluargamu dan mengabaikan aku. Aku juga butuh kamu, Mas. Namun Mas Alvin tetap tidak terlihat yakin. Aku tahu kamu butuh aku, Naura. Tapi aku juga merasa seperti aku harus menjaga keluargaku. Kalau aku tidak membantu mereka, siapa lagi yang akan membantu mereka? Mas, kamu bisa menolong mereka tanpa harus terus-menerus memberikan mereka apa yang mereka minta. Kamu juga punya hak untuk hidup dengan cara yang kamu inginkan. Kita bisa membangun hidup kita sendiri tanpa terus-menerus terjerat oleh tuntutan mereka. Mas Alvin tetap terdiam seolah masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi bisa dipusatkan hanya pada keluarga besar. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka, Naura. Aku sudah berjanji untuk merawat mereka. Naura merasa sakit hati mendengar itu. Aku bukan orang yang akan menghalangi kamu, Mas. Tapi aku juga ingin kamu melihat aku sebagai pasangan yang sejajar dengan kamu. Bukan hanya sebagai orang yang harus menunggu kamu pulang setelah memenuhi segala kebutuhan keluarga kamu. Mas Alvin akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku akan pergi ke rumah ibu sebentar. Ada yang perlu aku urus, katanya dengan suara datar. Naura menatapnya dengan campuran rasa marah dan kecewa. Mas, aku berharap kamu bisa mengerti. Aku tidak ingin kita terus-menerus seperti ini. Hari-hari berlalu dan meskipun Naura berusaha keras untuk menjaga hubungan mereka, Mas Alvin semakin terjerat dalam tuntutan keluarganya yang tak pernah puas. Setiap kali Naura mencoba berbicara dengannya tentang batasan dan hak mereka sebagai pasangan, Mas Alvin hanya memberikan janji yang kemudian ia lupakan begitu saja. Suatu pagi Naura terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang tidak beres di rumah. Langkahnya menuju meja dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun matanya tertuju pada dompet yang ada di meja. Dompet itu kosong. Hanya ada beberapa lembar uang kecil yang seharusnya tidak cukup untuk membayar pengeluaran sehari-hari. Naura mendesah. Perasaan tak enak mulai merasuki dirinya. Ia segera membuka lemari tempat ia menyimpan uang yang biasanya digunakan untuk operasional toko. Betapa terkejutnya Naura saat melihat isi lemari itu. Uang yang biasanya ada di sana kini hilang tak kemana. Pikiran buruk langsung muncul. Apakah Mas Alvin? Hatinya bertanya-tanya namun tidak ingin langsung menuduh. Tapi rasanya sudah cukup jelas siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Hari itu Naura memutuskan untuk mengikuti Mas Alvin, melihat apakah ada yang mencurigakan. Ketika Mas Alvin pergi keluar tanpa memberitahunya, Naura memutuskan untuk mengikuti langkah suaminya diam-diam. Dia merasa semakin tertekan dengan sikap Mas Alvin yang selalu menghindar dari pembicaraan penting mengenai keluarga mereka. Naura mengikuti Mas Alvin hingga ia memasuki sebuah toko elektronik di sudut kota. Naura berdiri di luar mengintip melalui jendela. Dari dalam, ia melihat Mas Alvin berbicara dengan seorang pria yang tampaknya seorang penjual barang bekas. Tak lama kemudian, Mas Alvin keluar dengan membawa sebuah televisi bekas yang tampaknya baru dibeli.
Naura merasa hatinya semakin hancur. Ini bukan pertama kalinya Mas Alvin melakukan hal seperti itu. Memakai uang yang seharusnya untuk kebutuhan mereka dan menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Hanya untuk memenuhi keinginan ibunya dan Mbak Widi. Mas Alvin sudah begitu jauh terperosok dalam lingkaran keluarganya. Sampai ia rela mengorbankan segalanya termasuk masa depan mereka bersama. Naura memutuskan untuk menghadapinya. Malam itu setelah Mas Alvin pulang, ia menunggu dengan hati yang berat. "Mas, ada yang harus kita bicarakan," kata Naura dengan suara yang terdengar tegas meskipun hatinya bergejolak. Mas Alvin mengerutkan kening, sepertinya ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. "Naura, jangan mulai lagi, aku tahu apa yang akan kamu katakan." "Tidak Mas, kamu tidak tahu apa yang ingin aku katakan," jawab Naura dengan nada yang sedikit lebih keras. "Kenapa kamu harus mencuri uang kita untuk memberi mereka yang tidak pernah peduli padamu? Apa kamu tidak malu?" tanyanya menahan air mata yang hampir keluar. Mas Alvin tampak terkejut seolah-olah baru pertama kali ia mendengar pertanyaan itu. "Aku tidak mencuri, Naura. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Mereka membutuhkan ini. Mas, mereka sudah punya cukup. Mereka sudah hidup dengan segala kemewahan di masa lalu. Tapi kini mereka mengandalkan kita. Kamu harus berhenti memberi mereka semuanya." Suara Naura mulai pecah, menahan kemarahan yang sudah tidak bisa ia bendung lagi. "Apa kamu tidak peduli dengan hidup kita, Mas? Apa kamu lebih memilih mereka daripada aku?" Mas Alvin terdiam, matanya penuh kebingungan. "Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka, Naura. Kamu tahu sendiri, Ibu dan Mbak Widi, mereka bergantung padaku. Aku tidak bisa biarkan mereka hidup dalam kekurangan." Naura menggelengkan kepala. "Tapi Mas, kita juga harus hidup. Kita punya masa depan yang harus kita bangun bersama. Bukan hanya hidup untuk memenuhi tuntutan mereka. Aku sudah cukup menderita, Mas, dan sekarang kamu malah membuat semuanya lebih buruk. Apa kamu ingin melihat aku menderita terus?" Mas Alvin tampaknya semakin tidak tahu harus berkata apa. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Naura. Aku hanya ingin bisa membantu mereka." "Aku tidak melarangmu membantu mereka, Mas. Tapi tolong, jangan gunakan uang kita. Jangan pakai uang kita untuk memberi mereka yang sudah tidak peduli padamu. Kamu sudah cukup membantu mereka dan sekarang saatnya kita fokus pada hidup kita sendiri," jawab Naura, suaranya mulai lebih tenang meski hatinya masih terasa hancur. Namun keesokan harinya Mas Alvin kembali melakukannya. Ia terlihat membawa lebih banyak uang yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran toko. Kemudian memberikan sebagian uang itu pada Mbak Widi untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Naura merasa terhianati, namun dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap kali mereka berbicara, Mas Alvin selalu saja kembali ke dalam lingkaran keluarganya yang tak pernah tahu cukup. Naura tahu ia sudah sangat lelah, tetapi jika Mas Alvin tidak berubah, ia harus memilih antara terus bertahan dan menanggung penderitaan ini atau melepaskan semuanya untuk mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertengkaran mereka, Naura merasa ada yang tidak beres. Meskipun Mas Alvin berusaha menenangkan suasana, setiap kali Naura berusaha berbicara lebih lanjut mengenai masa depan mereka, Mas Alvin selalu menghindar atau memberikan janji kosong yang tidak pernah terwujud. Naura terus merasakan ketidaknyamanan, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang bahkan Mas Alvin tidak berani jujur padanya. Suatu sore ketika Naura pulang dari toko, ia merasakan ketegangan di rumah. Pintu rumah terbuka sedikit seperti ada tamu yang datang, dan ia segera masuk dengan langkah hati-hati. Namun, ia terkejut ketika mendapati ibu mertuanya, Mbak Widi dan Mas Mahendra sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan dan serius. Naura berhenti sejenak di pintu, mengamati percakapan mereka dengan curiga. Ia tahu bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting, dan sepertinya bukan tentang hal-hal baik. Keinginan untuk menguping membuatnya tidak bisa berpindah dari tempat itu. Meskipun ia sadar bahwa hal ini bisa menambahkan masalah. "Aku sudah bilang, kita harus segera mendapat uang untuk membangun rumah itu, Mahendra." Suara Ibu Alvin terdengar dengan nada yang sangat serius. "Alvin belum juga mengirimkan uang dan kamu tahu sendiri, kalau kita terus begini, tidak ada yang bisa membantu." Mbak Widi kemudian ikut berbicara. "Kita tidak bisa terus bergantung pada Alvin. Kamu tahu sendiri, Ibu, meskipun dia berhasil mendapat uang dari Naura, itu juga belum seberapa dengan apa yang kita butuhkan." Sudah, aku sudah pikirkan itu semua," jawab Mas Mahendra, suara seriusnya semakin berat. "Ada satu cara yang lebih cepat. Kita bisa ambil sertifikat rumah Naura dan menggadaikannya ke bank. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membangun rumah. Naura akan sangat marah kalau tahu, tapi kita harus segera bertindak." Naura merasa darahnya berdesir mendengar ucapan itu. Sertifikat rumah? Apa yang mereka bicarakan?
Itu adalah rumah yang ia beli dengan keringat dan perjuangannya. Rumah yang menjadi simbol kerja keras dan kebebasan dari masa lalu yang penuh kesulitan. Ia bergegas melangkah maju, tidak bisa lagi mendengarkan percakapan itu. "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Naura dengan suara tajam yang penuh amarah. Ibu Alvin, Mbak Widi, dan Mas Mahendra langsung terdiam dan menatap Naura dengan ekspresi terkejut. Namun wajah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang jelas terlihat. "Naura," Ibu Alvin berkata dengan suara lembut seakan mencoba menenangkan. "Kami hanya mencoba membantu kan? Semua ini demi kebaikan bersama. Kami ingin membangun rumah yang lebih baik." "Rumah yang lebih baik? Dengan cara merampas hak orang lain?" Bentak Naura, air mata mulai menggenang di matanya. "Kalian benar-benar tega. Apa yang kalian pikirkan? Kalian ingin mengambil sertifikat rumah saya? Rumah yang saya beli dengan hasil kerja keras saya untuk kepentingan kalian sendiri." "Naura, kamu terlalu berpikir sempit. Ini bukan tentang kamu. Ini untuk masa depan kita semua," jawab Mbak Widi dengan nada seolah-olah ia sedang memberi penjelasan yang masuk akal. "Kita butuh uang untuk membangun rumah dan sertifikat rumahmu adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkannya. Kami hanya meminjamnya, tidak akan lama." Naura hampir tidak bisa berkata-kata. Ia merasa begitu terhina, tak pernah ia membayangkan bahwa orang-orang yang begitu dekat dengannya, keluarga suaminya, yang selalu ia anggap sebagai keluarga, akan berbuat sekejam ini. Akan benar-benar memanfaatkan rumahnya yang sudah ia perjuangkan dengan susah payah. "Tidak akan ada meminjamkan sertifikat rumah ini kepada kalian," Naura berkata tegas, mencoba menenangkan diri. "Kalian tidak bisa begitu saja mengambilnya tanpa izin saya. Tidak akan pernah." Mas Mahendra yang sebelumnya diam berdiri dan mendekati Naura dengan ekspresi serius. "Kamu tidak mengerti, Naura. Kami sedang terdesak. Kalau kami tidak dapatkan uang itu, kita semua akan kesulitan. Alvin tidak akan membantu kita dan kamu tidak bisa terus menghalangi kami." Naura merasa dikhianati, tapi ia tahu ia harus tegas. "Jangan coba-coba menyentuh rumah ini atau uang saya lagi. Jika kalian benar-benar ingin membangun rumah, lakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara kotor seperti ini." Ibu Alvin dan Mbak Widi tampak cemas, sementara Mas Mahendra hanya tersenyum miring. "Kamu akan menghalangi kami, lihat saja nanti," katanya dengan suara dingin. Naura menggigil, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu keluarga ini akan terus berusaha memanfaatkannya dan Mas Alvin. Suaminya sendiri semakin terperosok dalam permainan mereka. Naura merasa dirinya terpojok. Naura merasa semakin cemas setiap hari, namun ia berusaha tetap tenang dan melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Mas Alvin tetap terlihat biasa saja, meskipun sikapnya semakin dingin dan lebih tertutup. Ia merasa ada yang aneh, tapi tak ada yang cukup jelas untuk membuatnya berbicara lebih jauh kepada suaminya. Namun di balik ketenangan yang terkesan wajar, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi tanpa sepengetahuan Naura. Mas Alvin semakin terbawa oleh tekanan keluarganya, Ibu Alvin dan Mbak Widi. Dengan segala kecerdikan mereka, semakin pintar memainkan peran mereka untuk menekan Alvin, memberikan alasan yang seolah-olah benar, dan membuatnya merasa bersalah jika ia tidak mendukung mereka. Mereka terus-menerus menggambarkan betapa pentingnya pembangunan rumah, dan betapa keluarganya membutuhkan uang yang cepat untuk mewujudkannya. Satu malam ketika Naura sedang tertidur lelap setelah bekerja keras sepanjang hari, Mas Alvin bangun lebih awal dari biasanya. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah keluar dari kamar mereka menuju ruang tamu. Di sana, di dalam laci meja, Naura menyimpan sertifikat rumahnya, dokumen yang sangat penting bagi mereka. Mas Alvin tahu persis di mana tempat itu. Dengan hati yang berat dan rasa takut yang tak terkatakan, ia membuka laci itu dan mengambil sertifikat rumah Naura secara diam-diam. Tidak ada suara, hanya langkah kaki yang terasa berat dan gemetar. Ia tahu apa yang sedang dilakukannya, namun tekadnya sudah bulat. Ia ingin membantu keluarganya dan untuk itu, ia harus melakukan apa saja yang diperlukan. Ibu dan Mbak Widi sudah menunggu dan mereka sudah mengatur rencana dengan sangat baik. Saat itu nafasnya terasa sesak, tapi ia melangkah keluar rumah membawa sertifikat rumah Naura. Tanpa sepengetahuan istri tercintanya, ia menuju ke rumah ibunya, tempat di mana Ibu Alvin, Mas Mahendra dan Mbak Widi sedang menunggunya. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. "Ibu, ini dia," Mas Alvin berkata pelan sambil menyerahkan sertifikat rumah Naura ke tangan ibunya. Ibu Alvin menerima dokumen itu dengan senyum puas. "Akhirnya kita bisa mendapatkan uang yang kita butuhkan untuk membangun rumah," katanya dengan penuh kebahagiaan. Mbak Widi yang duduk di sampingnya ikut berkomentar. "Bagus Alvin, kamu memang anak yang paling pengerti. Sekarang kita bisa menggadaikan sertifikat ini dan kita akan punya cukup uang untuk melanjutkan semua rencana ini." Mas Mahendra mengangguk setuju. "Sangat tepat. Kita harus bertindak cepat. Jika kita bisa mendapatkan uang sekarang, semuanya akan lebih mudah. Terima kasih Alvin, kamu sudah berbuat banyak untuk keluargamu." Mas Alvin merasa sedikit lega meski hatinya terasa hancur. Dia tahu apa yang baru saja ia lakukan adalah pengkhianatan besar terhadap Naura.
Namun rasa takut dan kewajiban untuk menolong keluarganya lebih besar dari rasa bersalahnya. Keesokan harinya, Naura terbangun dengan perasaan cemas yang tak dapat dijelaskan. Ia merasakan ada yang berbeda di rumahnya, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Namun ketika ia membuka laci tempat ia biasa menyimpan sertifikat rumahnya, rasa paniknya semakin meningkat. Sertifikat itu sudah tidak ada. Ia memanggil Mas Alvin yang keluar dari kamar dengan wajah santai. "Mas, di mana sertifikat rumahku? Aku tidak menemukannya," tanyanya dengan suara serak mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mas Alvin terlihat terkejut tetapi ia segera mencoba menenangkan Naura. "Tenang Naura, mungkin kamu salah tempat. Aku yakin sertifikat itu ada di tempat yang sama seperti sebelumnya," jawabnya dengan nada yang sedikit tergesa-gesa. Naura menggelengkan kepala tidak puas dengan jawaban itu. "Tidak mas, aku sudah memeriksanya beberapa kali. Sertifikat itu hilang. Kamu tahu itu penting bagi kita kan?" Matanya mulai berkaca-kaca. Mas Alvin merasakan tekanan semakin besar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku akan mencari lagi. Mungkin kamu hanya lupa di mana menyimpannya," jawabnya mencoba menghindari tatapan Naura yang curiga. Naura merasa hatinya semakin berat, ada yang tidak beres, dan ia merasa sangat terhianati. Ia tahu meskipun Mas Alvin berusaha menenangkan, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Namun ia belum tahu bahwa sertifikat rumahnya kini berada di tangan orang-orang yang sudah lama memanfaatkannya. Mas Alvin telah terjerumus lebih dalam ke dalam cengkraman keluarganya. Dan Naura akan segera mengetahui bahwa suaminya telah mengambil keputusan yang akan menghancurkan kepercayaan mereka selamanya. Naura merasa gelisah, setiap sudut rumahnya kini terasa asing, seolah ada yang hilang dan tidak bisa ia temukan. Meski berusaha untuk tetap tenang, hati Naura berdegup kencang. Pencarian yang ia lakukan untuk mencari sertifikat rumah itu tak membuahkan hasil. Ia mulai merasa bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan darinya. Hari demi hari berlalu, namun ketegangan di antara Naura dan Mas Alvin semakin memuncak. Mas Alvin berusaha terlihat biasa saja. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa semakin terjebak. Setiap kali Naura menanyakan tentang sertifikat itu, ia beralasan dan berusaha mengalihkan perhatian Naura ke hal lain. Tapi Naura dengan ketajaman insting seorang istri mulai curiga dengan sikap suaminya yang berubah-ubah. Suatu malam ketika Naura tidak dapat tidur, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mas Alvin. Ia tahu sudah saatnya ia menghadapi kenyataan meskipun hatinya berat. "Mas Alvin," Naura memulai dengan suara rendah namun penuh ketegasan. "Kamu tahu kan sertifikat rumah kita hilang? Sudah mencari kemana-mana tapi tidak ada. Apa kamu tahu sesuatu?" Mas Alvin yang sedang duduk di ruang tamu hanya terdiam. Wajahnya tak bisa disembunyikan. Ada kegelisahan yang tak dapat ia tutupi. Namun dia mencoba untuk tetap tenang meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang mulai muncul. "Naura, aku tidak tahu," jawabnya dengan suara yang terkesan gugup. Naura mendekatkan dirinya ke suaminya dan memandangnya dalam-dalam. "Kamu berbohong, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana sertifikat itu?" Alvin merasa terpojok, ia tidak bisa lagi menyangkal. Naura sudah mulai mengetahui bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan darinya. Wajah Mas Alvin pucat dan ia menghela napas panjang. Ia tahu sudah saatnya mengungkapkan kebenaran, meskipun itu akan menyakitkan Naura. "Sertifikat itu sudah aku ambil," jawab Alvin akhirnya dengan suara rendah. Naura terkejut, hatinya terasa seperti dihantam batu besar. "Kamu ambil? Untuk apa? Kenapa kamu lakukan itu, Mas?" Mas Alvin menunduk merasa malu dengan dirinya sendiri. Aku harus membantu keluarga. Ibu dan Mbak Widi butuh uang untuk membangun rumah. Mereka bilang kalau kami tidak membantu, mereka akan kesulitan. Aku hanya ingin membantu mereka, Naura. Aku tahu itu salah, tapi aku merasa tak bisa menolak mereka." Naura terdiam, setiap kata yang keluar dari mulut Mas Alvin membuat hatinya semakin hancur. Ia merasa dihianati, tidak hanya oleh suaminya, tapi juga oleh keluarganya yang seharusnya mendukung mereka, bukan malah memanfaatkan. "Mas Alvin," Naura berkata pelan, "aku selalu berusaha memberi yang terbaik untuk kita. Semua yang aku lakukan untuk kita. Tapi kamu malah diam-diam memberikan sertifikat rumah kita tanpa memberitahuku. Bahkan tanpa seizin aku. Itu rumah kita, Mas. Rumah yang kita bangun bersama." Mas Alvin menatap Naura dengan tatapan kosong, merasa terperangkap dalam kebohongannya sendiri. "Aku tahu aku salah, Naura. Aku menyesal. Tapi aku sudah terlanjur melakukannya. Ibu dan Mbak Widi sudah merencanakan semuanya. Mereka bilang itu demi masa depan keluarga. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Naura merasakan amarah yang sangat dalam, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Kamu tahu apa yang mereka lakukan dengan uang itu, Mas? Mereka hanya ingin memenuhi keinginan mereka sendiri. Apa yang mereka butuhkan lebih penting daripada kebahagiaan kita, Mas."
Aku merasa terjebak dan aku tak tahu harus bagaimana lagi. Mas Alvin mencoba untuk mendekati Naura, tapi ia menahan langkahnya. Naura, aku minta maaf. Aku tahu aku telah salah, tapi aku tak bisa menarik kembali apa yang sudah terjadi. Jadi apa yang sekarang harus kita lakukan, Mas? Tanya Naura, suaranya bergetar. Apakah kamu masih ingin mendukung mereka meskipun mereka sudah mengorbankan kita? Apakah kamu ingin melihat rumah kita hancur hanya karena mereka? Mas Alvin terdiam, ia ingin menjawab. Tapi kata-kata itu terasa berat di mulutnya. Ia tahu ia telah jatuh ke dalam lubang yang dalam dan ia tak tahu bagaimana cara untuk keluar dari situ. Naura menatap suaminya, menahan air mata yang mulai mengalir. Mas, aku tidak tahu apakah kita bisa terus berjalan bersama jika kamu masih terus seperti ini. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh keluargamu tapi oleh kamu sendiri. Dengan hati yang penuh kebingungan dan ketidakpastian, Mas Alvin hanya bisa berdiri di sana. Tak mampu berkata apa-apa. Dia tahu bahwa kini ia berada di titik terendah dan jika ia terus berpihak pada keluarganya yang terus memanfaatkan, ia mungkin akan kehilangan Naura selamanya. Namun di sisi lain, keluarganya terus mendesak. Ibu Alvin dan Mbak Widi sudah merencanakan langkah berikutnya. Mereka semakin berani mengontrol setiap keputusan yang diambil Mas Alvin. Dan Naura tahu bahwa jika Mas Alvin tetap terjebak dalam perasaan itu, mungkin tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan segala perasaan yang campur aduk, Naura berdiri dan menatap suaminya terakhir kali. Aku butuh waktu, Mas. Aku perlu berpikir. Aku tidak tahu apakah kita bisa lanjut seperti ini. Mas Alvin terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Semalam, ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Sejak pagi penyakitnya yang dulu kini kembali kambuh. Membuatnya hanya bisa terdiam dan merintih tanpa tenaga ia akhirnya tumbang. Naura yang terkejut melihat kondisi Mas Alvin segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengungkapkan bahwa Alvin mengalami kelelahan ekstrim dan gejala infeksi yang parah. Yang kemungkinan besar berasal dari penurunan kondisi fisiknya akibat stres yang terus-menerus ia rasakan. Bahkan dokter menyarankan agar Alvin menjalani perawatan intensif karena jika tidak segera diobati ia bisa semakin memburuk. Meski kesal dengan sikap Mas Alvin yang terus-menerus membiarkan dirinya terjerumus ke dalam masalah, Naura tetap setia menemani. Ia tahu betul bahwa di balik sikap keras kepala suaminya masih ada seseorang yang dulu sangat ia cintai dan banggakan. Tetapi hatinya juga terluka. Karena Naura merasa seperti menjadi satu-satunya orang yang peduli. Sementara itu di rumah Ibu Alvin, keluarga Mas Alvin sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir. Ibu Alvin, Mbak Widi dan Mas Mahendra lebih fokus pada urusan mereka sendiri. Mereka tidak datang menjenguk atau menunjukkan perhatian sedikit pun terhadap kondisi Alvin. Mbak Widi yang sedang duduk di ruang tamu tampak lebih tertarik dengan ponselnya daripada memperhatikan kabar buruk yang disampaikan oleh anaknya. Gimana sih Alvin itu? Kenapa nggak bisa jaga diri? Keluhnya sambil mengangkat bahu. Mas Mahendra, ini kan sudah waktunya kita mulai membangun rumah. Jangan terlalu banyak pikirkan hal lain. Alvin bisa diurusin nanti. Ibu Alvin hanya diam memikirkan langkah selanjutnya untuk rencana mereka. Meskipun ia merasa sedikit khawatir karena kesehatan anaknya. Tetapi ia segera mengalihkan pikirannya ke kebutuhan yang lebih mendesak. Dia sudah terlanjur berkomitmen untuk memanfaatkan sertifikat rumah Naura. Dan saat ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki keadaan finansial mereka. Namun meskipun mereka sibuk dengan rencana mereka sendiri, Naura tetap berusaha menjaga Alvin dengan sepenuh hati. Di rumah sakit, ia menjadi satu-satunya orang yang menemani, membersihkan keringat di dahinya dan memberi semangat saat Alvin terjaga. Mas, kamu harus bertahan. Aku tahu kamu kuat, tapi aku ingin kamu sembuh. Kita masih punya banyak hal yang perlu diselesaikan bersama. Naura berkata dengan suara lembut, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Mas Alvin membuka matanya yang tampak berat, tubuhnya lemas dan ia kesulitan untuk berbicara. Naura, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Sudah membiarkan semuanya begitu jauh. Suara Alvin bergetar dan air mata mulai mengalir di matanya. Ia tahu bahwa kini ia tidak bisa lagi menutupi kesalahannya. Aku tak tahu kenapa aku bisa jatuh begitu jauh. Keluargaku, mereka hanya memanfaatkan aku. Tidak tahu bagaimana bisa aku begitu buta terhadap mereka. Naura menggenggam tangan Alvin, menatapnya dengan penuh kesabaran. Mas, semuanya sudah terjadi. Yang penting sekarang adalah kamu bisa sembuh dan kita bisa mulai dari awal. Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu. Tapi di dalam hati Naura ada rasa kecewa yang begitu mendalam. Ia merasa terperangkap harus terus menghadapi orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, tanpa peduli dengan pengorbanan dan perjuangannya. Saat Mas Alvin semakin terpuruk, ia justru merasa lebih terpanggil untuk mengurusnya. Meskipun keluarganya tidak sedikit pun menunjukkan perhatian.
Sementara itu meskipun mereka tahu kondisi Alvin semakin buruk, Ibu Alvin dan Mbak Widi tetap tidak datang untuk menjenguk. Mereka bahkan tidak bertanya apakah Alvin membutuhkan bantuan. Sebagai gantinya mereka sibuk merencanakan pembangunan rumah mereka sendiri, berharap semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Namun Naura tidak peduli dengan mereka, ia hanya ingin Mas Alvin sembuh dan itu sudah cukup baginya. Meskipun luka hatinya semakin dalam, ia tahu bahwa kehadirannya adalah hal yang paling penting bagi Alvin saat ini. Naura menatap Alvin dengan penuh kasih, menyadari bahwa meskipun ia merasa ditinggalkan oleh keluarga suaminya, ia tetap memiliki keinginan untuk terus berjuang bersama Alvin untuk memperbaiki semuanya. Mas, Naura berbisik, aku akan ada di sini, apapun yang terjadi. Kita akan melalui semua ini bersama-sama. Hari-hari berlalu dengan lambat dan keadaan Mas Alvin tidak kunjung membaik. Meskipun perawatan medis yang ia terima cukup intensif, tubuhnya tampak semakin lemah, seperti kehilangan semangat untuk bertahan hidup. Naura meskipun lelah dan tertekan dengan situasi yang ada, tetap berada di sisi Alvin, memberikan dukungan tanpa henti. Ia tahu bahwa meskipun keluarganya dan keluarga Alvin tampak mengabaikan Mas Alvin, ia adalah satu-satunya orang yang masih peduli. Setiap pagi, Naura datang ke rumah sakit dengan harapan ada perubahan kecil pada kondisi Mas Alvin. Namun, setiap kali ia melihat wajah suaminya yang pucat dan lesu, hatinya seakan tertusuk. Alvin tampak begitu menyesali perbuatannya, merasa hancur dengan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Di luar rumah sakit, Ibu Alvin dan Mbak Widi sibuk merencanakan sesuatu yang lebih besar yang mereka anggap sebagai langkah untuk memperbaiki keadaan mereka. Mereka tak pernah sekalipun datang menjenguk Alvin, bahkan saat Naura memberi kabar buruk tentang kondisi suaminya. Mereka sibuk dengan rencana mereka sendiri. Seperti biasa, tak ada empati, hanya fokus pada kepentingan pribadi. Ibu Alvin bahkan pernah mengatakan kepada Naura, "Jangan terlalu khawatirkan Alvin, dia kuat. Kalau sudah sembuh, baru dia bisa bantu kita. Kalau kita bangun rumah ini, semua akan lebih baik. Keluarga harus membantu keluarga, bukan? Jangan cemas." Mbak Widi dengan nada tinggi menambahkan, "Iya Naura, jangan terlalu fokus pada Alvin. Keluarga kita juga butuh perhatian. Lagi pula kalau Alvin sudah sehat, kita bisa atur semuanya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang itu." Naura hanya bisa menahan amarah yang terus menyelimuti hatinya. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir ini. Bagaimana bisa mereka begitu tak peduli dengan nasib Alvin? Sementara ia yang seharusnya menjadi prioritas dalam keluarga ini justru dibiarkan jatuh tanpa ada yang peduli. Namun meskipun Naura begitu kecewa, ia tetap berusaha untuk tidak terbawa emosi dan fokus pada kesehatan Alvin. Ia tahu bahwa saat ini yang dibutuhkan Mas Alvin bukanlah amarah atau kebencian, melainkan kesabaran dan cinta. Di kamar rumah sakit, Naura duduk di samping tempat tidur Alvin, memegang tangan suaminya dengan lembut. "Mas, aku tahu kamu merasa hancur, tapi kamu harus bangkit. Kita masih punya banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Kamu harus kembali sehat demi kita," bisiknya pelan. Alvin membuka matanya yang tampak lelah dan menatap Naura dengan tatapan kosong, seolah tidak yakin apakah ia bisa kembali bangkit. Namun di mata Naura ia melihat secercah harapan. Meski tubuh Alvin sangat lemah, ada sesuatu dalam dirinya yang masih bertahan. "Naura," suara Alvin terdengar parau. "Aku minta maaf. Aku sudah menghancurkan semuanya. Aku terlalu fokus pada keluargaku, terlalu terperangkap dalam kebutuhan mereka, sampai-sampai aku melupakanmu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh." Naura tersenyum tipis meski hatinya sakit mendengar kata-kata Alvin. "Mas, kamu tidak bodoh. Kamu hanya terperangkap dalam situasi yang sulit. Tapi sekarang yang penting adalah kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap ada di sini untuk kamu." Naura menyeka air mata Alvin dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan di tengah-tengah kegelapan yang melanda hidup mereka. Namun meski ia mencoba untuk menunjukkan kekuatan, di dalam hatinya ia merasakan perasaan yang begitu dalam. Ia merasa sendirian dalam perjuangan ini, tanpa ada orang lain yang benar-benar mendukungnya. Sementara itu, Ibu Alvin dan Mbak Widi semakin dekat dengan tujuannya. Dengan bantuan Alvin yang telah mengambil sertifikat rumah Naura, mereka berencana untuk menggadaikannya demi membangun rumah baru, berharap bisa memperbaiki kondisi keuangan mereka. Mas Mahendra yang selalu ada di belakang mereka mendukung rencana ini tanpa ragu. Ia bahkan merasa bangga dengan keputusan mereka. Naura tidak tahu bahwa di luar rumah sakit, keluarga Mas Alvin sedang sibuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, tanpa menyadari betapa dalam luka yang mereka tinggalkan pada Naura dan Alvin. Saat Naura menatap Alvin yang terbaring lemah, ia merasa seolah dunia telah berbalik melawan mereka. "Tidak, aku tidak akan menyerah," Naura berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan bertahan. Aku akan memperbaiki semuanya, meskipun hanya aku yang peduli."
Dengan tekad yang baru, Naura berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak hanya memperjuangkan kesehatan Alvin, tetapi juga untuk melawan ketidakadilan yang ada dalam keluarganya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun ia siap untuk menghadapinya apapun yang terjadi. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya kondisi Alvin perlahan membaik. Meskipun ia masih merasa lelah dan terkadang teringat dengan kesalahan-kesalahan masa lalu, ada satu hal yang membuatnya merasa lebih hidup. Naura, selama masa-masa sulit itu, Naura tak pernah meninggalkannya. Dengan penuh cinta dan kesabaran, ia merawat Alvin, memberi semangat dan tak pernah berhenti berjuang untuk kebahagiaan mereka. Naura telah memutuskan untuk melupakan sebagian besar beban yang datang dari keluarga Alvin. Ia tahu kalaupun Alvin akhirnya bangkit, ia harus menempuh jalan sendiri untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada mereka. Alvin kini sudah sehat meski dengan sedikit penyesalan. Ia tahu betul bahwa keputusannya untuk membantu keluarganya telah merusak segalanya. Ia menatap Naura dengan penuh rasa terima kasih. Sadar bahwa tanpa dukungannya, ia mungkin sudah menyerah. Saya tidak tahu harus berkata apa, Naura. Alvin berkata pelan, menahan air mata. Kamu sudah memberikan segalanya, sementara aku malah menghancurkan segalanya. Naura hanya tersenyum, meletakkan tangannya di atas tangan Alvin. Yang penting kamu sudah sembuh, Mas. Kita akan mulai lagi dari awal. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Dengan semangat baru, Alvin dan Naura mulai membangun kembali hidup mereka. Naura memutuskan untuk fokus pada bisnisnya yang kini telah berkembang pesat. Toko-tokonya yang dulunya hanya satu, kini telah berkembang ke berbagai kota di Indonesia. Keberhasilannya dalam menjalankan bisnis semakin cemerlang berkat kerja keras dan ketekunannya. Namun di sisi lain, keluarga Alvin mulai merasakan akibat dari segala perbuatan mereka. Setelah menggadaikan sertifikat rumah Naura untuk proyek yang akhirnya mangkrak, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Proyek rumah yang mereka percayakan kepada orang mandor ternyata berakhir dengan kegagalan total. Mandor tersebut yang seharusnya mengurus pembangunan rumah ternyata telah kabur bersama dengan uang yang mereka pinjam untuk membangun rumah tersebut. Para kuli yang bekerja keras dalam pembangunan itu pun belum dibayar dan semakin marah karena tidak ada kabar. Ibu Alvin, Mbak Widi, dan Mas Mahendra kini berada dalam keadaan yang sangat sulit. Uang yang mereka miliki habis tanpa hasil. Sementara proyek rumah yang mereka impikan menjadi sebuah mimpi buruk. Ibu Alvin yang dulu selalu mengandalkan Naura untuk menyelesaikan masalah, kini terjebak dalam kebingungannya sendiri. Bagaimana ini, Wid? Kita sudah habis-habisan, semua uang hilang begitu saja. Lalu Mas Mahendra pada Mbak Widi yang juga merasa semakin panik. Mbak Widi menatap kosong, merasa frustasi. Aku tidak tahu, semua ini salah Naura. Kalau dia tidak memegang sertifikat itu, kita pasti sudah punya rumah yang indah sekarang. Ibu Alvin menambah. Iya, aku juga menyalahkan Naura. Kalau saja dia tidak terlalu keras kepala, kita tidak akan terjerumus seperti ini. Namun meskipun mereka terus mencari jalan keluar, kenyataannya tetap tidak bisa diubah. Uang yang hilang, proyek yang mangkrak, dan hubungan mereka yang semakin rusak tak bisa diperbaiki. Ibu Alvin yang dulu sangat mendukung impian keluarga mereka, kini terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit. Sementara itu, Naura tidak tinggal diam. Ia berhasil menebus kembali sertifikat rumah yang sebelumnya digadaikan oleh ibu mertua dan kakak iparnya. Dengan tekad bulat, ia menghubungi pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut dan akhirnya mengambil kembali haknya. Semua yang telah hilang, kini berhasil ia ambil kembali, bahkan lebih dari itu. Naura merasa puas bukan karena berhasil mengalahkan keluarga Alvin, tetapi karena ia tahu bahwa ia tidak lagi bergantung pada mereka. Kini ia berhasil mandiri membuktikan bahwa ia bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan orang lain yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Sementara Alvin meskipun masih berusaha memulihkan hubungan dengan keluarganya, kini sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan terlalu mengutamakan kepentingan keluarganya daripada istrinya. Namun berkat Naura, ia merasa hidupnya kembali memiliki arah yang jelas. Keluarga Alvin yang dulu merasa bisa mengandalkan Naura untuk membantu mereka, kini harus merasakan karma dari perbuatan mereka sendiri. Ibu Alvin, Mbak Widi, dan Mas Mahendra yang dulu terlalu percaya diri bisa mengambil keuntungan dari Naura, kini merasakan kepahitan akibat keserakahan mereka. Mereka terjebak dalam situasi yang semakin sulit, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menyesali semua tindakan mereka yang merugikan. Ibu Alvin yang selama ini menjadi sosok yang dominan dalam keluarga, akhirnya harus menerima kenyataan pahit atas semua tindakan yang telah dilakukan. Setelah kegagalan proyek rumah dan kerugian yang terus menggerogoti hidup mereka, rasa panik dan stres semakin menghantuinya. Setiap kali ia memikirkan bagaimana semuanya berakhir begitu buruk, ia merasa seakan dunia runtuh di atasnya. Keputusan-keputusan yang salah, termasuk menggadaikan sertifikat rumah Naura dan berharap ada proyek yang gagal, kini menghantuinya setiap hari. Suatu sore ketika udara terasa panas dan beban hidup tampak semakin berat,
Ibu Alvin duduk sendirian di ruang tamu. Ia tak lagi seperti dulu, penuh dengan kebanggaan dan harapan. Wajahnya terlihat kusam dan lesu, matanya tampak merah karena kurang tidur, dan tubuhnya semakin kurus karena tidak makan dengan baik. Beberapa kali ia terbatuk, namun ia tetap berusaha menunjukkan bahwa ia masih kuat. Meski dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah tak bisa lagi bertahan. Mbak Widi dan Mas Mahendra, meskipun mereka juga merasakan kesulitan mencoba untuk berbicara dengan Ibu Alvin, namun meski mereka berusaha menghiburnya, Ibu Alvin tetap merasa tenggelam dalam rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, dan tak ada jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Pada saat yang sangat kritis ini, Ibu Alvin menerima kenyataan dengan sangat keras. Sebuah perasaan cemas dan takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa tindakan-tindakannya yang mengandalkan keluarga Naura telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Ia tak bisa lagi mengelak dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia mulai merasakan sakit di dadanya yang semakin lama semakin memburuk. Tak lama kemudian Ibu Alvin terjatuh dari kursinya diikuti dengan rasa sesak yang mendalam. Suara nafasnya menjadi terputus-putus dan tubuhnya gemetar. Mbak Widi yang berada di dekatnya segera berlari mendekat, panik. Ibu kenapa?" Riaknya dengan cemas mengguncang tubuh ibunya yang semakin lemah. Namun Ibu Alvin hanya bisa tersenyum lemah seperti ingin mengatakan bahwa ia sudah siap untuk pergi, bahwa ia telah menerima semua konsekuensinya. Dalam hatinya ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Dengan perasaan yang berat, ia menghembuskan napas terakhirnya. Mbak Widi menangis histeris sementara Mas Mahendra hanya terdiam di samping mereka. Perasaan mereka campur aduk antara kesedihan dan penyesalan. Semua keputusan yang telah diambil, terutama terkait dengan Naura, kini menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh tubuh yang sudah tak kuat lagi. Malam itu, Alvin dan Naura menerima kabar duka yang mengejutkan. Mereka tidak mengira bahwa Ibu Alvin, meskipun seringkali membuat keputusan yang salah, akan pergi begitu mendalam dalam kesendiriannya. Naura yang selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga Alvin, merasa hancur mengetahui kenyataan ini. Sambil menatap Alvin yang begitu terkejut dan penuh rasa kehilangan, ia berkata pelan, "Kadang hidup memang tidak bisa diprediksi, Mas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok." Alvin meskipun hatinya penuh dengan campuran perasaan, merasa ada bagian dari dirinya yang merasa lega. Seolah-olah beban itu akhirnya terangkat. Namun dalam hatinya ia merasa sangat kehilangan. Ia menyesali banyak hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kepergian ibunya membawa dampak yang mendalam dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi dunia yang jauh lebih berat tanpa sosok yang dulu selalu ada untuknya. Meskipun dengan cara yang keliru. Hari-hari setelah kepergian Ibu Alvin terasa sepi dan penuh dengan kesedihan. Sementara itu, keluarga yang dulunya selalu mengandalkan Ibu Alvin untuk segala hal, kini terjebak dalam kesulitan yang lebih besar lagi. Proyek rumah yang mereka impikan tetap tak terwujud. Uang yang mereka gunakan untuk membayar mandor yang kabur sudah habis dan mereka tak lagi memiliki tempat untuk bernaung. Di sisi lain, Naura tetap teguh pada pendiriannya meskipun ia merasa sedih atas kepergian ibu mertuanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi dipengaruhi oleh keinginan keluarga Alvin yang tidak tahu diri. Ia berfokus pada bisnisnya, menegaskan bahwa masa depan mereka ada di tangan mereka berdua, bukan keluarga yang hanya mencari keuntungan. Setelah kepergian Ibu Alvin, nasib buruk seakan tak lepas dari keluarga Alvin. Mbak Widi dan Mas Mahendra yang dulu sering bergantung pada sang ibu, kini mendapati diri mereka terjerat dalam kemiskinan yang tak terelakkan. Kehilangan figur yang dulu mereka andalkan membawa dampak besar dalam kehidupan mereka. Mbak Widi yang sudah terbiasa hidup dalam kenyamanan, mulai merasakan perubahan besar. Proyek rumah yang gagal dan utang yang menumpuk akibat kegagalan tersebut membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber pendapatan yang dulu mereka andalkan pun kering. Sementara mereka tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan yang bisa menggantikan penghasilan yang hilang. Mas Mahendra yang sebelumnya tak pernah benar-benar terlibat dalam pekerjaan berat atau usaha keras, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak memiliki keahlian yang bisa membuatnya mendapatkan uang dengan mudah. Ia mencoba untuk mencari pekerjaan, namun banyak pintu yang tertutup. Hasil jerih payahnya selalu tak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup. Dan utang yang terus menumpuk membuatnya semakin tertekan. Suatu hari mereka terpaksa menjual barang-barang berharga di rumah untuk bertahan hidup, termasuk perhiasan yang dulunya menjadi simbol status mereka. Namun meski begitu, uang yang mereka dapatkan masih belum cukup. Mereka semakin terperosok dalam kesulitan yang lebih dalam. Sementara Naura dan Alvin, meskipun dengan segala ujian yang mereka hadapi, terus bergerak maju dengan gigih. Mbak Widi dan Mas Mahendra kini harus hidup dalam keadaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka harus berjuang untuk setiap kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, dan pakaian.
Rumah yang dulu terlihat megah kini tak lagi mencerminkan kemewahan. Dindingnya mulai rapuh, atapnya bocor dan mereka tak lagi mampu memperbaikinya. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tampil baik di depan tetangga, kenyataannya tak bisa dipungkiri mereka jatuh miskin. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan harapan kini berubah menjadi penyesalan. Setiap kali mereka teringat bagaimana mereka pernah meremehkan Naura dan keluarganya, rasa bersalah semakin menghantui. Tindakan mereka yang terfokus pada keuntungan cepat dan mengabaikan nilai-nilai keluarga ini berbalik menjadi bumerang yang memporak-porandakan kehidupan mereka. Mas Mahendra yang dulunya selalu merasa cukup dengan cara-cara yang tidak jujur, kini mulai merasakan betapa sulitnya bertahan hidup tanpa bantuan dari siapapun. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu pernah mereka anggap rendah, kini mulai menjauh, tak ingin terlibat dalam masalah mereka, hanya sedikit orang yang peduli pada mereka. Dan itulah yang membuat mereka semakin merasa terasing. Mbak Widi yang sebelumnya sangat tergantung pada Ibu Alvin, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tak bisa lagi mengandalkan siapapun. Ia tak memiliki teman sejati, dan keluarganya sendiri tak lagi ada di sampingnya. Ia menyadari betapa kesalahan besar yang telah dibuat, namun sudah terlambat untuk memperbaikinya. Ia merasa hidupnya kini hampa, tanpa arah dan penuh dengan penyesalan. Tahun demi tahun berlalu dan mereka semakin terjerumus dalam kesulitan. Keputusan mereka untuk menggadaikan sertifikat rumah Naura dan mengandalkan proyek yang akhirnya gagal, membuat mereka tak punya tempat yang layak lagi untuk tinggal. Rumah yang mereka tinggali sekarang jauh dari kenyamanan yang dulu mereka rasakan. Bahkan mereka seringkali merasa kelaparan, tidak mampu membeli makanan yang cukup. Hidup mereka kini penuh dengan kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk keserakahan dan kebodohan mereka. Sementara itu, Naura dan Alvin semakin berkembang. Dengan kerja keras dan kebijaksanaan, mereka berhasil membangun bisnis yang semakin maju dan sukses. Naura yang kini memiliki beberapa cabang toko di berbagai kota di Indonesia, tidak hanya berhasil menebus kembali sertifikat rumahnya, tetapi juga meraih keberhasilan yang tak terbayangkan sebelumnya. Naura tak lagi memikirkan masa lalu atau keluarganya yang telah menyakitinya. Ia telah menciptakan hidup baru yang lebih baik, jauh dari kekacauan yang dulu terjadi. Alvin yang kini sembuh dan kembali sehat, setia mendampingi Naura untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Keduanya bekerja bersama untuk mewujudkan impian mereka tanpa beban masa lalu yang mengikat mereka. Sementara itu Mbak Widi dan Mas Mahendra yang kini harus menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan penderitaan, semakin terisolasi dari dunia luar. Mereka merasakan betapa sulitnya menjalani hidup tanpa bantuan siapapun. Semua orang yang dulu mereka anggap rendah atau tidak berguna, kini tak lagi memedulikan mereka. Mereka hanya bisa menatap masa depan yang suram, sementara waktu terus berjalan, membawa mereka semakin jauh dari kehidupan yang pernah mereka impikan. Naura dan Alvin akhirnya berhasil membangun kehidupan yang lebih baik setelah melewati berbagai ujian. Naura yang sempat dikhianati dan dimanfaatkan oleh keluarga Alvin, kini berhasil membuktikan bahwa dengan ketekunan dan kejujuran, ia bisa meraih kesuksesan. Bisnisnya berkembang pesat dan ia telah membeli kembali rumah yang sempat digadaikan, serta membayar semua utang yang pernah mencengkramnya. Alvin setelah sembuh dari penyakitnya bertekad untuk tidak lagi terjerumus dalam kesalahan yang sama. Ia menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah diambil dan tidak bisa lagi mengandalkan keluarganya yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan hatinya. Ia menjadi sosok yang lebih bijaksana, bekerja keras bersama Naura untuk mencapai impian mereka. Di sisi lain, keluarga Alvin, Mbak Widi, dan Mas Mahendra harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan hidup mereka. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan, kini merasakan akibat dari keserakahan dan kebodohan mereka. Kehilangan ibu mereka semakin memperburuk keadaan mereka, dan tanpa bantuan dari siapapun, mereka jatuh miskin dan terasingkan. Kehidupan yang dulu mereka nikmati berubah menjadi penderitaan yang terus-menerus, meskipun mereka menyadari kesalahan mereka sudah terlambat untuk memperbaikinya. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri dan hubungan keluarga yang tak ternilai. Tamat. Pesan moral, keserakahan tidak akan membawa kebaikan. Keluarga Alvin yang terjerumus dalam keserakahan dan pemanfaatan orang lain akhirnya merasakan akibat dari tindakan mereka. Keserakahan hanya membawa penderitaan dan kehilangan yang lebih besar. Jangan biarkan orang lain memanfaatkan kebaikanmu. Meskipun kita ingin membantu orang yang kita sayangi, ada kalanya kita harus belajar mengatakan tidak untuk melindungi diri kita. Jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan dengan cara yang merugikan dirimu. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.